Selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita lagi bertemu untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang berkata, Manis Kau Dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Tuhan Yesus. Kembali lagi malam hari ini Tuhan, kami datang menghadap tahta kemuliaan Tuhan yang begitu indah Tuhan. Kami umat-umat jemaat Tuhan berkumpul Tuhan dari Tuhan tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan, agar biarlah itu berbuah manis didengar oleh Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami rindu juga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami lewat puji-pujian kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh datang lagi kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jaringan yang kami pakai, kami gunakan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk kami merenungkan firman-Mu, untuk kami dengar juga Tuhan isi hati-Mu, juga kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu, permohonan kami Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kelancaran untuk segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah kami senantiasa hati yang penuh dengan pujian kepadamu, hati yang penuh dengan Tuhan, ungkapan syukur kepada Tuhan, agar di dalam kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami ini. Kau urapi kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yang kita lihat, tapi kita yakini bahwa Tuhan Yesus akan terus beserta dengan langkah kita. Jalan serta Yesus. Dalam
bertemu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau menaikkan doa kita kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, Tuhan. kabar-kabar yang ada Tuhan, berita-berita yang ada Tuhan. Tapi kami mau bersandar maju terus bersama Engkau Tuhan, melewati hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memegang setiap langkah kehidupan kami. Kami juga Tuhan mau Tuhan diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami lebih lagi ya Bapa mengerti isi hati-Mu Tuhan, agar kami tidak salah melangkah Tuhan, agar kami tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan, agar kami Tuhan tidak kalah dengan dunia ini ataupun terpikat olehnya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami
Biar Engkau yang menuntun kami, yang membawa kami Tuhan pada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Isilah Tuhan tanah hati kami yang kering ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar setiap perkataan yang diucapkan oleh lidah mulutnya adalah suatu perkataan yang berasal daripada Engkau. Untuk memperbaiki hati kami, untuk memperbaiki kepikiran kami Tuhan, untuk juga memperbaiki langkah kami jika ada yang serong di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami selalu perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Segala kekurangan kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal hingga sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Maaf, izin buka masker ya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pak, tentunya kita mesti bersyukur buat segala anugerah yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita diberikan kesempatan lagi saat ini untuk kita bisa belajar dari firman Tuhan dalam ibadah doa Kamis kita pada sore malam hari ini. Kita buka Alkitab kita mau belajar sama-sama dari kitab Lukas 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Judulnya adalah Tuan dan Hamba. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat terakhir, demikian juga kamu, apabila kamu telah melaksanakan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Puji Tuhan, itulah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, pada sore malam hari ini, dan saya kasih tema adalah tugas dan tanggung jawab sebagai hamba. Kalau kita telah melihat pembacaan firman Tuhan tadi, penekanannya di sini adalah kepada hambanya, bukan sebagai tuannya. Kita tahu bersama bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita juga punya tugas sebagai hamba Tuhan. Kita sebagai pelayan Tuhan, ya. Mungkin kalau kita lihat lagi, sebetulnya kalau di zaman Tuhan Yesus waktu itu lebih banyak sebetulnya bahasanya lebih dalam lagi atau lebih rendah lagi adalah sebagai budak. Ya. Jadi penekanan di sini lebih banyak kita sebagai, kalau tadi kita ikutin aja apa yang dikatakan oleh judul firman Tuhan adalah tuan dan hamba, jadi kita melihat sebagai hamba. Ya. Tentu sebagai hamba kita punya kewajiban untuk melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ya, memastikan bahwa apa yang ditugaskan oleh tuannya itu terlaksana dengan baik. Tentunya ya, kita tentu harus mempergunakan segala waktu, kekuatan, kesempatan ataupun kemampuan kita untuk melaksanakan segala tugas yang diberikan kepada kita sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya agar tugas itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, kalau tadi dibilang
kalau punya di ladang membajak, ya, itu bagai gambaran bahwa ia melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh tuannya. Ya, harus dipastikan bahwa kita sebagai hamba itu harus wajib mempergunakan segala waktu yang ada, waktu yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan segala tugas yang diberikan. Sama seperti hamba itu tadi, udah selesai nih melaksanakan tugas di ladang, membajak, mengembalakan ataupun ternak tadi, ya, mengembalakan ternaknya, ya. Itu tugas pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita punya tugas masing-masing yang harus dilaksanakan. Ya, sekuat tenaga, mempergunakan segala kemampuan kita, mempergunakan semua talenta yang ada kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Ya, tentunya kita bilang di sini tugas pelayanan kita bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini atau di gereja atau dimanapun kita berada. Kita juga sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada, berarti kita punya tugas juga sebagai hamba. Kita di rumah, kita di sekolah, kita di tempat pekerjaan kita, tetap berarti kita punya tugas dan tanggung jawab bukan cuma sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga atau sekolah, anak sekolah, dan sebagai pelajar ataupun pekerja, ya. Kita dimanapun kita berada, berarti kita sama-sama punya tugas dan tanggung jawab, ya, untuk melaksanakan itu semua agar itu dapat terlaksana dengan baik, ya. Tapi juga dibilang bahwa ternyata setelah pulang melaksanakan tugas-tugas yang tadi diberikan, apakah kita pulang selesai tugas itu tadi kita harus berleha-leha atau santai? Enggak, kalau kita ikut dari pembacaan firman Tuhan itu tadi, ternyata diingatkan lagi bahwa sediakan dulu makanan bagi tuannya. Berarti masih lanjut lagi ada tugas, bukan berarti kita selesai, udah. Di sini kita juga diingatkan bahwa kita tadi dibilang bahwa ikatlah tali, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Berarti kita harus siap sedia. Ya, ada tugas satu, tugas selanjutnya masih ada lagi tugas yang dibebankan kepada kita. Ya, jadi dimanapun kita berada, udah di ladang atau udah di rumah, kita ingat bahwa kita masih ada tugas pelayanan juga. Ya, untuk apa? Melayani Tuhan, melayani Tuhan. Ya, kita ingat bahwa Tuhan ingatkan kita bahwa kita ini sudah diberikan anugerah keselamatan, ya, sehingga hidup kita ini bukan untuk kita lagi, tapi untuk Yesus. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengambil kita dari kegelapan kepada terang. Jadi hidup kita ini bukan untuk kita lagi. Ini mungkin sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan bahwa ya, kita harus siap sedia setiap saat melayani Tuhan dulu. Tuhan itu yang diutamakan. Ya, kita ingat tentang, kita coba lihat di firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Jadi diingatkan lagi bahwa tujuannya adalah supaya apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada kita, tanpa memusingkan dulu ke penghidupan kita. Kita bilang, nanti deh kalau saya udah banyak waktu, nanti deh kalau saya udah berhasil, baru saya melayani Tuhan. Baru saya fokus kepada Tuhan. Di sini tidak, bahwa hidup kita udah bukan buat kita lagi nih, kita harus fokus kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk, kembali lagi, terfokus kepada Tuhan. Ya, bukan, kan kita sekarang dari bulan-bulan Maret ini lebih banyak, Pak Gembala kasih tema adalah keselamatan dan anugerah.
Jadi kita harus menyadari bahwa keselamatan yang kita terima bukan karena perbuatan baik kita. Itu semua semata-mata anugerah, makanya kita harus mengerjakan keselamatan itu dan kita seharusnya bersyukur. Ya, kalau kita bersyukur dalam melaksanakan segala tugas yang diberikan kepada kita, tentunya akan lebih enteng rasanya. Akan lebih enteng karena kita merasa bahwa kita bersyukur loh dikasih kesempatan untuk melayani bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa, tapi ternyata ini adalah anugerah. Jadi kita bisa melaksanakan segala tugas yang diberikan kepada kita lebih enteng dan kita lebih banyak bersyukur bahwa bukan karena kita bisa, tapi karena kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kan segala sesuatu pelayanan kita adalah oleh Dia, dari Dia, dan hanya untuk Dia. Bukan untuk kita. Jadi kembali diingatkan lagi, jangan dulu memusingkan apa yang untuk kita nih. Kadang-kala orang melayani Tuhan, apa dulu nih yang saya dapat? Saya dapat apa dulu? Enggak, di sini diingatkan kembali sebagai hamba, bukan untuk memusingkan tadi walaupun udah capek, walaupun udah pulang dari ladang, ternyata harus tetap melayani tuannya dulu. Di sini kita diingatkan juga bahwa dalam tugas pelayanan kita, kembali lagi, kita ingat bahwa semuanya itu adalah untuk Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semua untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Apakah Tuhan mengabaikan, melupakan segala jeripayah kita? Jeripayah kita tidak akan sia-sia, tapi dalam pelayanan jangan sampai kita melihat jeripayah kita. Tapi kita melihat bahwa semua yang kita lakukan ini adalah kewajiban kita, tugas kita, dan kita harus fokus ini adalah untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, untuk menyenangkan, untuk berkenan kepada Tuhan. Inilah yang penekanan daripada ayat-ayat ini supaya jangan sampai kita jadi terbeban atau diberatkan seolah-olah harusnya sih bukan saya, harusnya saya nggak perlu begini. Enggak, justru ini dibilang adalah kewajiban kita adalah semua untuk fokus untuk Tuhan. Bukan lagi melihat ke diri kita sama seperti Pak Jurid itu bilang tadi. Semua itu fokus hanya untuk menyenangkan tuannya, menyenangkan komandannya. Kalau kita adalah komandan kita, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi tugas pelayanan kita yang harus kita lakukan. Jangan terlalu memusingkan apa keadaan kita, apa yang menjadi diri kita. Ya, kita udah capek, kita udah lelah, kok masih dibilang ikat pinggang, siap lagi melayani Tuhan. Ya, mungkin di sini ada orang yang melaksanakan tugas pelayanan jauh lebih banyak daripada orang lain. Tapi kalau dia melaksanakan tugas pelayanan itu hanya untuk memuliakan Tuhan dan semua itu dia merasa itu adalah kewajiban dan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, tentunya dia pasti akan bersyukur dan berterima kasih. Bukan atas apa yang dia lakukan, tapi atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Sehingga dia dapat melaksanakan semua itu dengan sukacita, dengan tanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai ada anak Tuhan kalau sampai di melakukan pelayanan yang terbaik segala macam, jangan seolah-olah, itu karena saya loh. Saya udah melakukan banyak loh, ini. Kalau bukan saya mungkin pelayanan itu nggak jalan. Ini adalah yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Bahwa dia tetap kembali kalau dibilang ayat 10 dibilang harusnya. Ya, atau hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Apa yang kami harus lakukan yaitu tugas itu tadi. Jadi jangan sampai ada orang bermegah. Jangan sampai ada orang menyombongkan diri tentang apa yang dia lakukan dalam pelayanannya. Kalau dibilang tadi, apakah kita layak menerima ucapan terima kasih dari tuannya? Dalam ayat ini, ya, penekanannya bukan di situ. Ya, penekanannya adalah jangan kita cari ucapan terima kasih. Seolah-olah kalau kita melayani Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang berutang kepada saya. Ada kita mungkin pernah dengar ada hamba Tuhan yang berkata seperti itu. Enggak, penekanan di sini adalah lakukan aja apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita ini hamba-hamba yang tidak berguna, ya. Kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita. Soal kemuliaan, ucapan terima kasih itu urusan Tuhan. Bukan kita yang cari. Ya. Jangan sampai kita salah bahwa kita udah melakukan banyak,
kita udah melakukan segala sesuatu, semuanya udah banyak banget ya. Kita mencari kemuliaan. Atau mungkin kita kecewa kalau nggak ada ucapan terima kasih, mungkin dari gembala ataupun siapa. Kalau kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita, tentunya kita nggak mengharapkan imbalan. Imbalan dalam arti kata nggak semata-mata karena uang. Tapi imbalan dalam arti kata penghargaan, apresiasi, ataupun ucapan terima kasih. Kadang-kala kalau kita mengharapkan itu salah. Diingatkan oleh firman Tuhan itu, kita jangan mengharapkan itu. Kalaupun kita mendapatkan itu bukan karena kita yang cari, tapi semata-mata hanya karena memang penghargaan dari Tuhan buat apa yang telah kita kerjakan. Mungkin kita ingat tentang talenta yang Tuhan berikan, perumpamaan tentang talenta yang Tuhan berikan kepada hambanya. Tuannya berkata, baik sekali apa yang kamu lakukan. Kamu telah setia kepada perkara kecil, saya akan mempercayakan kamu kepada perkara-perkara yang besar. Marilah masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kita ingat. Kalau ada yang ikut di akhir minggu terakhir ibadah siang, dari Pak Gembala menyampaikan tentang talenta. Tapi kita nggak akan bahas masalah talenta itu karena yang penting adalah hambanya itu melakukan yang terbaik apa yang menjadi tugasnya. Itu tugas kita sebagai seorang hamba. Itu saja. Soal nanti penghargaan, apresiasi, ucapan terima kasih atau mungkin hadiah, itu jangan dipikirin. Kehidupan kita sehari-hari aja pun dibilang tadi seperti seorang prajurit itu jangan dipikirin. Yang penting kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita harapkan, jangan sampai ada anak Tuhan melakukan yang terbaik, melakukan yang luar biasa mungkin. Jangan sampai ada orang yang maaf ya, sombong rohani. Atau mungkin kita sering dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena sebetulnya memang pelayanan, pekerjaan Tuhan itu semua hanya untuk Tuhan. Kembali lagi, hanya dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk Dia semua kemuliaan. Bukan untuk kita cuma sebagai hamba yang tidak berguna kok. Yang penting kita lakukan aja yang terbaik. Ya, jangan sampai kita, ya itu tadi mencuri kemuliaan Tuhan, atau mungkin kita merasa kita memang pantas kok. Atau mungkin kita udah melakukan yang terbaik, atau kita melakukan karena kita punya talenta yang lebih gitu kan. Karena diingat kalau perumpamaan talenta, kita diberi banyak, kita juga dituntut banyak. Ya. Kalau kita setia kepada perkara sedikit, diberikan kepercayaan lagi kepada perkara-perkara yang lebih banyak lagi. Ya. Tapi jangan kita jadi seperti hamba yang jahat. Dibilang jahat ya, kita udah punya talenta cuma satu, tapi kita cuma pendam. Kita nggak lakukan apa-apa. Itu yang Tuhan bilang. Walaupun kita bilang secara manusia mungkin kita bilang, ya kan dia nggak melakukan seolah-olah yang dia lakukan itu nggak salah. Tapi ingat tentang perumpamaan talenta itu dibilang sebagai hamba yang jahat. Karena dia punya persepsi yang salah tentang tugasnya, dia punya persepsi yang salah tentang tuannya, persepsi yang salah tentang Tuhan. Tuhan, saya udah melayani sekian banyak, sekian lama, kok masih begini-begini aja. Yang penting Tuhan minta di firman Tuhan ini, lakukan saja yang terbaik. Teruskan apa yang sudah kamu lakukan, sehingga nanti akan dibilang bahwa, ya marilah masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhanmu. Itu kan janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan melepaskan kita atau membiarkan kita, ya seperti rumput, ya seperti burung di udara dipelihara, terlalu banyak lah janji Tuhan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita dan dia akan tetap memberkati kita dan dia akan menyertai kita. Itu janji, tapi kadang-kala orang menagih janji seolah-olah apa yang saya lakukan ini harus saya dapat, ini loh langsung dapat balasan. Kalau hal seperti itu, maaf ya, kita tidak ubahnya sebagai seorang upahan, bukan seorang hamba. Kalau orang upahan, maaf ya, di tempat kerjaan aja bilang, saya kerja sesuai gaji. Saya kerjakan ini, ya udahlah, udah menjadi harusnya saya dengan kualifikasi sekian, pantaslah memang saya mendapatkan ini. Kadangkala hal-hal seperti itu, pemahaman dunia kita bawa ke pelayanan, itu tidak pas dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa kita melakukan semua yang terbaik, lakukan aja yang terbaik. Soal nanti penghargaan, memang pastinya penghargaan dunia sama penghargaan Tuhan pasti beda. Ya, kadang-kala kita kalau di dunia melakukan yang terbaik, ternyata
dari bos punya namanya favoritism lah apa segala macam. Itu beda. Kita jangan samakan apa yang ada di dunia sama ada yang ada di pelayanan. Karena kalau di pelayanan, maaf ya, kita udah capek kerjakan ini masih tetap dibilang ikat pinggangmu, siap lagi bekerja. Siap lagi untuk melayani Tuhan. Siap lagi untuk melayani Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita siap lagi. Berarti setiap saat kita melaksanakan segala sesuatu, selesai ini, masih siap lagi loh. Seolah-olah gak ada berhentinya, berarti memang kita harus siap sedia untuk melayani Tuhan. Ya, tapi diingatkan lagi bahwa kita pelayanan itu tetap yang kita cari adalah supaya berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita cuma berjerih lelah, capek-capek, tapi yang dicari capeknya bukan cari perkenanan Tuhan. Ya, dalam pelayanan kita juga supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan tentunya harus punya dasar. Ya, kita ingat di Ibrani 10 ayat 6. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa dasar iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi ada enggak orang melayani Tuhan tanpa iman? Ada. Ada enggak orang melayani Tuhan tapi tidak berkenan kepada Tuhan? Bisa ada. Karena ada orang yang tadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan sebagai hamba. Dia melayani Tuhan untuk kemuliaan diri sendiri, bisa. Ya, ada orang melayani Tuhan untuk supaya kebutuhan hidup lebih banyak fokus sebagai untuk kebutuhan hidupnya. Ada. Ada orang melayani Tuhan hanya untuk supaya terlihat hebat, terlihat wah, terlihat luar biasa. Ya, ada. Tapi belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa dibilang nggak berkenan kepada Tuhan? Karena belum tentu didasari oleh iman. Kalau didasari oleh iman tadi, yaitu segala sesuatu dilakukan itu semua harusnya tertuju kepada Tuhan. Yang kita lakukan semuanya harus tertuju kepada Tuhan, bukan ke diri kita. Ya, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu ke diri kita, maaf, itu belum tentu atau bisa saya bilang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, karena yang dilayani ternyata bukan Tuhan, tapi diri kita. Ya, jangan sampai kita udah capek-capek melayani, tapi ternyata untuk melayani diri kita sendiri, untuk kemuliaan diri kita, sayang gitu loh. Melayani seolah-olah melayani pekerjaan Tuhan tapi nggak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kalau itu perumpamaan itu bukan perumpamaan lagi, kita coba lihat aja lah cerita di Alkitab. Ya, perbandingan antara Saul dan Daud. Kalau kita tahu sama-sama itu mereka menjadi raja 40 tahun. Tapi berapa lama Saul saat dia menjadi raja itu terus dia berkenan kepada Tuhan? Apa yang dilakukan selama pemerintahan dia 40 tahun? Dia berkenan kepada Tuhan. Kalau dicatat oleh Alkitab cuma 2 tahun pertama itu dia status dia raja tapi sudah tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Sementara Daud dia sepanjang hidupnya memang ada sepele gitu, ada hal yang dia melakukan kesalahan. Tapi Tuhan akui dia bahwa sepanjang 40 tahun dia pelayanan, tugas dia sebagai raja itu berkenan kepada Tuhan. Beda dengan Saul yang 40 tahun sama-sama tapi yang berkenan cuma 2 tahun awal. Tapi sama dengan akhir pemerintahannya, maaf, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini sebagai perbandingan aja kepada kita bahwa kita mau jadi seperti Daud, melayani Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Apapun yang dilakukan dia sadar bahwa ya kita harus, walaupun kita melakukan yang terbaik, walaupun dia statusnya sebagai seorang raja, tapi ingat, kerendahan hati itu juga harus ada. Ya, bahwa kita melakukan semua, kita ini tetap orang yang tidak berguna, walaupun kita sudah melakukan hal luar biasa, maaf. Kita tetap diingatkan bahwa kita ini cuma melaksanakan tugas loh. Kita sebagai hamba-hamba yang tidak berguna. Jangan sampai kita yaitu tadi mencuri kemuliaan Tuhan, kemuliaan hanya untuk kita sendiri atau kita mungkin ada kesombongan rohani. Kita diingatkan kembali bahwa kita ingat bahwa kita melakukan ini, kita bukan siapa-siapa. Kita melakukan ini hanya karena tugas kita dan kita merasa karena kita bersyukur oleh karena kita melakukan ini semuanya hanya tertuju kepada Tuhan.
Ya, makanya diingatkan lagi, kita harus ingat, kita harus menguji segala sesuatu supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita baca di Efesus 5 ayat 10. Efesus 5 ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Inilah sebagai anak-anak Tuhan kita pasti dituntut untuk segala sesuatu yang kita lakukan, kita uji. Berkenan gak apa yang kita lakukan ini kepada Tuhan? Kita melakukan sesuatu yang terbaik, berkenan gak kepada Tuhan? Ya, ini yang kita diingatkan selalu. Mau lihat lagi contoh di Alkitab di mana Tuhan sangat berkenan dan dilihat dari imannya yang luar biasa, maka kita ingat tentang perwira, di mana bilang imannya luar biasa, di mana Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menemukan iman seperti ini di antara orang Israel. Ya, kita coba baca di Matius 8 ayat 8 sampai 9. Ini kita bicara totalitas dan penyerahan. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus, kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada yang seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan, maka ia mengerjakannya. Ya, jadi pada saat kita dapat tugas, jangan sampai kita bilang, maaf, saya lagi berhalangan. Kalau berhalangan beneran, pasti juga Pak Gembala, Bu Gembala, teman kita atau segala macam pasti tahu lah. Tapi jangan sampai kita halangan itu dibuat-buat. Kita mau belajar seperti prajurit ini. Dia juga sebagai seorang, walaupun dia perwira, tapi dia di bawahan. Dia ingat bahwa kalau disuruh pergi, pergi. Datang, datang. Kerjakan, kerjakan ya. Tadi hamba, kerjakan, kerjakan. Itulah sebetulnya dibilang kenapa iman. Bahwa kita harus semua penyerahan penuh kepada Tuhan. Bahwa apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah yang terbaik. Jangan sampai melihat, saya dapat apa nih? Ya, saya kira-kira ada penghargaan apa nih? Ya. Kalau di kerjaan biasa mungkin kita bilang, saya digaji berapa nih? Kadang-kala juga di kerjaan, kita udah digaji sekian, walaupun mungkin di luar daripada job desk kita, mungkin atasan kita suka kasih kerjaan tambahan. Apa kita bilang, ini di luar dari job desk saya nggak mau kerjain, kecuali saya dapat bayaran tambahan. Kita nggak bisa seperti itu kalau kita dalam pelayanan. Kita udah kerjaan nih tadi, ditambahkan lagi. Pastikan yang diberikan tambahan itu pasti kalau Tuhan yang memberikan tambahan kerjaan itu udah tahu bahwa oh kamu udah dipercaya, udah setia perkara kecil, ditambahkan lagi. Tadi yang contoh 5 talenta aja dia bisa menghasilkan jadi 10 talenta, 5 talenta lagi berarti kan dia udah berlipat kali ganda. Jadi apapun yang ada di kita, kita optimalkan kemampuan kita, apapun jadi tugas kita. Pelayanan kita banyak sekali kalau di gereja pelayanan Tuhan ya. Tapi juga kita kan gak berhenti hanya di pelayanan di pekerjaan Tuhan di gereja. Di rumah ya. Mungkin ada ibu-ibu rumah tangga dibilang, saya juga kerja kan, saya juga cari uang. Masa di rumah harus ngerjain lagi melayani suami apa segala macam. Begitu juga dengan suami, mungkin saya kan udah kerja capek cari uang apa segala macam. Nanti harus bantuin istri ngurusin anak-anak contohnya. Kita diingatkan loh bahwa kita harus totalitas dalam pelayanan kita ternyata. Pelayanan bukan berarti hanya di rumah, tapi bukan hanya di rumah Tuhan, bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan, tapi juga di rumah loh. Di pekerjaan kita juga harus jadi contoh. Ya, kita juga harus contoh di pekerjaan, di sekolah atau dimanapun, kita juga harus jadi contoh bahwa kita belajar bahwa kita ini sebagai seorang hamba. Walaupun mungkin kita di kantor, kita mungkin sebagai atasan, sebagai direktur, manajer apa segala macam. Tapi ingat, kita juga belajar bahwa kita mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, walaupun secara mungkin kita bisa nyuruh bawahan kita, tapi juga kita kan punya pekerjaan sendiri, tugas sendiri. Dan mungkin dari atasan kita juga ada tambahan lagi kerjaan. Kita yang penting siap sedia, apapun semua kita harus kerjakan sebaik mungkin. Ya, jangan sampai apa yang kita kerjakan ini justru menjadi batu sandungan buat yang lain, buat anak buah kita,
buat teman sekerja kita, atau mungkin jadi batu sandungan buat keluarga kita. Biasanya kalau di rumah tangga, saya kan udah ngerjain ini, saya kan udah gini. Banyak kali cekcok itu merasa karena saya udah kerjain banyak nih, saya udah kerjain gini. Kalau bukan saya, ya. Tapi kalau sama-sama mengerjakan, ya, dengan rasa penuh tanggung jawab bahwa saling membantu, iya sekata dalam rumah tangga pun, ya, jangan sampai ada merasa saya kan udah ngerjain semua pekerjaan rumah tangga, saya udah ngerjain semua untuk cari uang segala macam. Enggak, tetap kita bilang bahwa saya hanya mengerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Itu yang kita harus ingat, ya, diingatkan lagi oleh firman Tuhan, ya. Jadi mungkin sebagai ayat terakhir kita lihat di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kita diingatkan lagi bahwa dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, di rumah kita, dimanapun, apapun yang kita lakukan, ya, dalam hal sebagai hamba itu tadi masalah ketaatan, masalah tanggung jawab, mempergunakan waktu yang ada, siap sedia, ya, berikat tali pinggang, ikat tali pinggang, berarti kan itu kita harus selalu siap sedia. Dimanapun kita berada, kita ingat bahwa kita harus siap melayani Tuhan, ya. Kita harus siap melayani, ya, yang memberikan anugerah kepada kita. Bukan jadi beban kita, bukan kita merasa terbeban, bukan merasa diberatkan, tapi ini sebagai ucapan syukur. Bahwa kita diberikan tanggung jawab, kita harus melaksanakan ini dan dibilang bahwa semuanya untuk Tuhan. Jadi kan dibilang tadi, yang segala sesuatu yang kita lakukan, ya, bukan seperti untuk manusia tapi hanya untuk Tuhan, ya. Perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu kita lakukan biar kita enteng atau mungkin kita merasa lebih enak mengerjakannya, lebih sukacita mengerjakannya. Ingat bahwa kita mengerjakan ini bukan untuk diri kita, bukan untuk menyenangkan manusia, tapi semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan, ya. Oleh Dia, dari Dia, dan hanya Dia untuk kemuliaan. Ya, jangan sampai kita merasa, oh saya melakukan lebih di rumah tangga, di kerjaan, apa segala macam. Boleh, tapi dalam hal ini kita diingatkan lagi sebagai anak Tuhan bahwa kita melakukan segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan. Hanya untuk apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengerjakan itu dengan bersungut-sungut. Ya, saya udah mengerjakan ini, kok nggak ada penghargaan sih? Kok saya mengerjakan ini, kok nggak ada apresiasi? Jangan, karena itu yang akan memberatkan kita, jadi membebani kita bahwa bisa jadi sebagai manusia kita melayani mungkin kecewa, mungkin sebagai contoh hamba Tuhan yang luar biasa kalau menurut saya, walaupun dalam segi materi dia boleh bilang sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi kere lah. Tapi dia melakukan semuanya itu adalah semua tugas untuk pelayanan, untuk menyenangkan Tuhan. Kita ingat Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu, waduh, sampai harus disiksa oleh bangsanya sendiri Yehuda, karena dia melaksanakan apa yang Tuhan tugaskan. Tuhan suruh dia untuk menyampaikan supaya bangsa ini bertobat, tapi bukan bangsa ini bertobat, malah mereka menghukum, malah sampai dimasukin ke sumur lah, dipakein kuk lah, segala macam penghukuman. Tapi dia tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas. Dia tahu ini tanggung jawab dari Tuhan nih. Jangan sampai karena kita kecewa, karena kita mungkin mengalami penderitaan, kesusahan karena pelayanan yang ditugaskan, terus kita mundur. Enggak, belajar dari Yeremia atau belajar dari Pak Jurid, tetap laksanakan aja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Soal nanti urusan terima kasih, urusan apresiasi, urusan berkat, itu urusan Tuhan. Yang penting dari sisi kita aja. Kan udah Tuhan bilang, gak akan meninggalkan kok, segala jeripayah kita gak akan sia-sia kok, Tuhan akan perhitungkan. Ya, tapi jangan sampai kita yang terlalu berharap dengan apresiasi itu. Laksanakan aja. Jadi kalaupun kita melaksanakan segala tugas yang diberikan kepada kita ternyata
memang kita berhasil, puji Tuhan. Kita melaksanakan segala tugas yang diberikan kepada kita, kita melaksanakan itu dengan baik atau dengan luar biasa. Tetap kita ingat, kita ini hanya hamba yang tidak berguna dan kami hanya melaksanakan apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Engkau telah sampaikan pada sore malam hari ini Tuhan. Kami diingatkan lagi untuk dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, baik dalam pelayanan di gereja, di rumah kami, di keluarga kami, di tempat kerja kami, di sekolah kami, atau dimanapun kami berada. Biarkannya kami tetap melaksanakan segala tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Melakukan yang terbaik bukan seperti untuk manusia tapi hanya untuk Tuhan. Bukan untuk cari kemuliaan manusia tapi hanya untuk biarlah kemuliaan-Mu, kemuliaan hanya untuk Tuhan semata Tuhan. Biarkannya kami melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Agar apa yang kami lakukan semua yang terbaik, apa yang kami kerjakan semua yang terbaik, dan semua hanya untuk mendapat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami, Roh Kudus-Mu mengingatkan selalu kami, agar apa yang disampaikan, apa menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami diperkuat lagi, diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan, mengingat, dan tetap bersyukur atas apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang berkata, "Ku tak dapat jalan sendiri." Biarlah Tuhan yang menolong langkah kita. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat yang kami kasihi, tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan doa kami di hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami juga berdoa untuk
Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Biarkan mereka menjadi terang dimanapun mereka berada dan tetap melayani Engkau Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami juga jemaat-jemaat yang ada di gereja ini, Engkau berkati selalu Tuhan, berikan kami curahan Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia dalam melakukan pelayanan kami Tuhan di gereja ini maupun dimanapun kami berada. Kami berserah seluruhnya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, biarkan kami tetap setia dan tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus, Engkau tahu tugas yang mereka emban Tuhan sangat berat. Kami mohon juga Engkau memberkati mereka Tuhan dalam mereka melakukan setiap pekerjaan mereka Tuhan, dalam kami membimbing kami warga Indonesia ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Engkau tahu jajaran-jajaran gubernur dan wakil gubernur yang ada di daerah kami beserta jajaran-jajaran yang lain Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarkan mereka memberikan yang terbaik buat kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada dokter, suster dan para medis yang sekarang berjuang Tuhan. Engkau tahu pandemi di negara kami ini belum berakhir Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, biar mereka dapat memberikan pelayanan mereka yang terbaik buat warga-warga yang terdampak COVID-19 Tuhan Yesus. Begitu juga dengan gereja lokal kami Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkau selalu memberkati Tuhan. Biarkan kami gereja-gereja lokal-Mu dapat menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan yang Engkau yang terdampak COVID-19 Tuhan Yesus. Engkau tahu kelemahan yang mereka alami Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin karena kekuatan yang Kau berikan mereka dapat pulih kembali Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berserah kepadamu Tuhan, apapun yang akan kami hadapi ke depan Tuhan. Engkau tahu penuh ketidakpastian. Tapi kami yakin dan percaya jika kami berserah kepadamu, kami dapat tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan. Kami dapat berjalan tanpa kami ragu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kekasih-kekasih kami yang ada di dalam gereja ini Tuhan, yang terdampak COVID-19 Tuhan Yesus, baik yang secara langsung maupun tidak langsung Tuhan. Kami berserah seluruhnya kepada tangan pengasihan-Mu. Engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Rencana-Mu selalu indah pada waktunya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia jika kami berharap kepadamu Tuhan Yesus. Doa ini Tuhan kami panjatkan dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang atau kembalilah ke tempat tinggal serta tujuanmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita, siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah doa Jemaat Antioquia kami akhiri. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengumuman gereja kita, besok hari Jumat ada ibadah wanita dilakukan mulai pukul 11 siang. Hari Sabtu ibadah remaja pukul 11 secara online dan ibadah anak-anak pukul 16.30 juga dilakukan secara online. Ibadah raya kita Minggu pukul 8, pukul 11, dan pukul 5 sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.